Oke, halo. Di sini kita kembali membahas tentang eh, saham-saham yang bagus untuk dikoleksi atau tradingkan untuk hari ini di tanggal 24 Juni 2022, tepatnya hari Jumat. Nah, untuk sekarang di jam 14.09. Jadi ini adalah berjalannya sesi kedua. Untuk sesi pertama sudah selesai. Oke, langsung saja kita lihat uh, top gainers dan losernya terlebih dahulu. Kita lihat persentase seperti tertinggi. Yang tertinggi hari ini Ricci kebetulan harganya 108. Kenaikan sudah 35%. Ricci. Oke, ini Ricci. Di sini kita lihat ya, untuk Bollinger Bands-nya sudah oke, dia full, nggak ada jarum-jarum, dan masih osilatornya untuk harian juga sudah oke. Yang lainnya juga ke atas oke. Nah, untuk weakness-nya juga, wah ternyata juga cukup menarik. Ternyata kalau dilihat, weakness-nya oke, menarik juga. Only-nya juga menarik. Dan harga tertinggi itu kita perhatikan ini 204. Dan cuman harganya sudah tinggi ya, untuk masuk lagi itu cukup sulit. Dan kalau ini kan hari Jumat, kemungkinan besar hari Senin bisa jadi koreksi dulu atau bisa lanjut naik, tapi kemungkinan besar sih koreksi dulu harusnya. Oke, selanjutnya OP. Nah, OP-nya sendiri masih di harga 212 ya, 19%. Ini kalau dilihat Bollinger Bands-nya sudah mendukung, osilatornya juga mendukung, volume mendukung, dua indikator lainnya juga mendukung. Untuk weakness-nya menarik untuk dikoleksi. Oke. Tahunannya juga oke. Nah, ini harganya, nah kita lihat nih historicalnya. Kenaikan bisa sampai 34%, 30% berturut-turut ya. Ini sih nanti bisa dibungkus. Kita untuk entry-nya kita lihat untuk menitnya dulu. Menitnya dia. Nah ini menitnya osilatornya merah nih. Timing yang bagus untuk entry. Ya, harapannya bisa nanti bisa tuh cuan kotos sampai 30%-an. Oke, hop bungkus. Lalu Aba. Nah, Bollinger Bands-nya sudah mencapai ini ya. Mungkin dia karena kena Bollinger Bands-nya jadi dia koreksi sedikit. Sekarang harganya di 189, itu 11%. Untuk volumenya juga cukup besar transaksinya. Osilatornya juga oke, dua indikator lain oke, bilang oke. Untuk weakness-nya, nah untuk weakness-nya masih belum oke ya, tapi layak untuk dikoleksi minggu depan. Untuk minggu depan ya, panennya. Tapi, nah, maunya ini jelek, gosong. Jadi oke, diabaikan aja. Karena masih besar kemungkinan untuk potensi turun. Tapi untuk secara weekly-nya maupun daily oke untuk dibeli. UVCR. Nah, UPCR ini kenaikannya ini terbatas ya, dan biasanya itu di bawah 5% kalau dilihat-lihat. Cuman untuk hari ini itu 9%, di harga 151. Masih osilatornya bagus, sama dua indikator lainnya bagus. Nah, ini juga sama seperti tadi ya, masih belum confirm untuk weekly-nya. Dua indikatornya ini mendukung, nggak ada masalah. Nah, untuk weekly-nya biasanya bisa kenaikan sampai 27, 45%, 43. Nah, ini sih satu week panjang, harapannya bisa nanti seperti ini lagi.
untuk bulanannya kurang menarik. Nah, ini karena kenaikannya terbatas 9% dan udah ini sudah mentok ke garis EMA, jadi gunanya kurang menarik. Tapi kalau mau koleksi masih ada potensi kemungkinan untuk naik lagi di minggu depan. BCR selanjutnya ke Jen. Nah, ini pernah 24%, cuma satu kali. Untuk osilatornya juga menarik. Oke, untuk bulanannya masih kurang, masih belum confirm, dan dua indikator lainnya juga masih belum confirm. Nah, bulanannya belum ya, mingguannya belum, bulanannya juga belum. Abaikan saja, ditinggalkan saja. Selanjutnya, trim. Nah, trim nih kalau dilihat osilatornya itu ini yang saya suka nih. Kadang bisa kenaikan yang lebih besar. Cuman dia historicalnya nih Bollinger Bands-nya juga udah support, mendukung maksudnya. Nah, historicalnya 7%. Jadi ini ya sekitar segitu. Dia udah sempat mentok di garis EMA juga, tapi masih ada kemungkinan besar untuk naik ya. Kita lihat dulu mingguannya juga masih sideways panjang, cukup kurang bagus. Jadi kalaupun naik hari ini, kenaikannya terbatas. Untuk tahunannya juga kurang bagus ya, karena sudah mulai mengarah ke kosong. Oke, ini udah mulai mengarah lampu hijau. Trim. Selanjutnya, Cash hari ini kenaikannya 5%. Hari ini kenaikannya 5%. Harganya 163, biasanya itu naik sampai 9%, 5-9% ya. Untuk osilatornya juga udah bagus. Nah, untuk weekly-nya masih mengarah ke lampu hijau, tapi masih merah, belum confirm. Kok bagus di koleksi untuk minggu depan. Tapi untuk tahunannya cukup jelek, kurang menarik maksudnya. Oke, di skip aja. ASLC. Untuk ASLC, dia sempat naik 12%, tapi dia koreksi mendalam. Nah, kenaikannya itu bisa sampai 25% mentok ya. 25% dan 32 kalau misalnya ini. Sebenarnya ini masih cukup menarik untuk di entry karena harganya masih murah, tapi weakness-nya masih kurang menarik. Pentasan dia hari ini naik terbatas, nggak naik maksimum. Nah, monthly-nya juga kurang menarik. Jadi kalaupun di koleksi hanya untuk sementara base trading. SLCD seperti itu. Selanjutnya Petis ini kenaikannya biasanya 13%. Bisa sampai 17% nih kenaikan maksimum. 9-17% ya. Nah, ini kenaikannya masih 4%. Oke, ini cukup menarik kalau dikoleksi ya. Tapi mingguannya sudah mau mengarah lampu hijau, tapi masih tipis-tipis nih. Kalau misalnya ini lampu hijau, dia akan kemungkinan bisa naik potensi cuan luber, dan ini bisa sampai 64% satu mingguannya gitu.
cuman jarumnya di sini panjang-panjang. Jadi kalaupun masuk harus hati-hati. Ini high risk, high return. Untuk bulanannya juga sudah mau mengarah ke kosong. Jadi tidak bisa naik maksimal ya. Seperti itu petis. MPPA, BTR. MPPA ini harganya sih sebenarnya sudah 208, kenaikannya 2% dan biasanya itu naik sampai 16%, 7% naik terbatas ya. Nah, ini naik maksimum 6%. Jadi nah bisa sampai 24% juga ternyata kalau kenaikan maksimumnya. Nah, ini osilatornya sudah oke, dua indikator lainnya sudah oke. Weekly-nya, nah ini dia tipis-tipis ya. Dia masih belum yakin untuk naik sepenuhnya seperti itu. Dan kita nggak tahu nanti osilatornya ini akan mengarah ke lampu merah atau naik lagi ke lampu hijau. Agak susah di ini tebak. Tapi untuk bulanannya dia masih lampu merah, masih gosong. Oke, diabaikan dulu, tapi dipantau ketat ya. PPTR. Nah, PPTR-nya sendiri kalau dilihat ini kenaikan bisa sampai 21%. Agak menarik ini sebenarnya untuk dikoleksi. Osilatornya sudah oke. Dua indikator lainnya mendukung. Untuk weekly-nya masih lampu merah, tapi menuju lampu hijau, kendalanya sudah semakin kecil. Lampu merah yang kendalanya semakin kecil, tapi untuk bulanannya ini dia masih menunjukkan tanda-tanda koreksi. Kalau misalnya mau dicicil sih masih menarik, tapi jangan di hold lama-lama. 1 minggu kita lihat progresnya per mingguan lah gitu. Oke, PPTR. Selanjutnya apa nih? Saham-saham di bawah 200 kayaknya sudah nggak ada lagi. Nah, kita lihat saham-saham yang cukup menarik ya. Kita cari Bird. Ini sih sahamnya sudah 1.700-an. 1.700-an. Osilatornya menarik. Tidak menarik. Kayaknya menarik. Kayaknya dia sudah naik maksimum. Bird. Kalau dilihat tahunan dia ternyata harganya bisa sampai 12.500. Harganya sekarang 1.700. Ini sebenarnya cukup menarik untuk dilirik atau di hold jangka panjang. Nah, tapi dia akan membentuk resisten baru ya. Dia ini untuk naik lebih tinggi daripada 1.900 itu butuh dukungan yang lumayan besar. Selanjutnya ADMR BEPS. Harganya itu 4.500, kenaikan hari ini 5%. Kenaikannya itu bisa sampai 13%, 14% atau di atas 10% lah ya. Nah, untuk osilatornya sendiri sudah oke. Yang lainnya juga oke. Nah, untuk weekly-nya dia masih lampu merah nih. Saya selalu berpatokan pada osilator ini.
dua indikator lainnya bisa dibilang oke ya. Cuman harganya tertinggi itu pernah di 7.400, cuman setelah 7.400 dia koreksi mendalam jauh dan lama sideways di sini ya. Jadi dia untuk weekly-nya kita tunggu aja weekly-nya, kalau confirm atau mulai ada pergerakan, grafiknya mulai mengecil warna merahnya, jadi dibantu untuk dikoreksi. Untuk bulanannya ini sudah mulai mengarah grafik yang mulai mengecil mengarah ke warna merah. Tapi untuk daily-nya cukup menarik untuk dikoleksi. Karena tadi harganya sempat 12.000, sekarang masih 4.000. Oke. Budi ini si Budi kecil seperti itu nih, kenaikan 5%, di harganya 242. Osilatornya menarik, indikator lainnya menarik, masih ada potensi kenaikan, historical kenaikan bisa sampai 10%, maksimum 7%. Nah, untuk mingguannya juga masih hijau, tapi dia grafiknya mengecil. Dia coba lebih tinggi ya. Nah, monthly-nya juga menarik untuk dikoleksi. Nih, boleh dilirik, cuman kenaikannya di bawah 10%. Jangan berharap banyak. Dan kelihatannya juga ini agak lama pergerakannya untuk cuan kutus-kutusnya. Selanjutnya Foru. Forunya sendiri nih, kenaikan bisa sampai 24% di sini, malah kenaikan bisa sampai 24%. Harganya sekarang 260 di 3%. Untuk weekly-nya wah masih gosong ya, mulainya sideways panjang. Harganya itu bisa sampai 1.700, itu di tahun 2014. Dan ini untuk weekly-nya, mingguan, kenaikan bisa sampai 36% satu mingguannya. Ini masih naik 33%, tapi koreksi mendalam. Masih belum ada dukungan dari indikator-indikatornya. Jadi diabaikan saja dulu. KJTL, Gajah Tunggal. Nah, ini kenaikannya 5%, 5%. Nah, 5% kan hari ini 5% juga. Nah, untuk osilatornya udah mengarah ke lampu hijau. Masih mengarah ya. Untuk weekly-nya juga menarik. Dan weekly-nya bisa naik sampai 25%. 15% di atas 10% lah saya bilang ya. Hari ini masih kenaikan 5%. Masih hangat untuk dikoleksi. Tapi untuk tahunannya ini masih belum confirm juga ya. Jadi kita tunggu saja ini. Tapi untuk kalau mau koleksi masih menarik ya. Cuman di sini. Nah, di sini harganya dia mentok di 735. Dia udah 700-an. Jadi hanya sedikit aja yang bisa di raup keuntungannya. SMGR Mayor. SMGR dia biasanya kenaikan 10%.
di bawah 10% lah ya. Cuman untuk osilatornya sudah menarik, dua indikator lain menarik. Weekly-nya juga menarik. Weekly-nya bisa sampai 13.000. Nih. Menarik. Monthly-nya menunggu konfirmasi 17.000 ya. Ini saham SMGR ini cocok untuk investasi, tapi kita lihat ini dari tahun 2015 Desember sampai sekarang itu yang paling tinggi di sini dia di 14.000. Jadi masih 50% dari harganya sekarang. Sebenarnya untuk mingguan juga cukup menarik untuk di koleksi. Oke, sudah 20 menit. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk analisis siang hari ini. Semoga bermanfaat. Salam cuan, salam sehat, sukses semuanya. Salam Boson Daikus.